Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ahli waris. Pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Radia Kansa. Nama saya Ijal Nabil. Nama saya Syakila Rifi. Nama saya Miftahudin. Mulai dari yang pertama. Yang pertama itu ada undang-undang waris. Yang pertama itu ada undang waris perdata atau KUH perdata. Dasar hukumnya itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata mulai dari pasal 830 hingga pasal 1130. Ahli warisnya itu dikelompokkan pada 4 golongan. Yang pertama itu ada anak-anak dan keturunannya, lalu ada orang tua dan saudara kandung, lalu ada keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidupnya lebih lama. Lalu tujuannya itu adalah untuk menentukan hak waris berdasarkan hubungan keluarga sedarah dari sisi pewaris, dan ini juga akan berlaku jika tidak adanya wasiat yang sah. Lalu yang kedua itu adalah hukum waris Islam. Dasar hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Komplikasi Hukum Islam atau KHI. Ahli warisnya itu aturan pembagiannya itu didasarkan pada Al-Quran dan ketentuan dari agama Islam itu sendiri. Nah, tujuannya itu untuk mengatur pembagian harta peninggalan ini secara adil dan merata sesuai dengan agama Islam, dan ini juga akan berlaku jika adanya wasiat. Lalu yang terakhir itu adalah hukum waris adat. Dasar hukumnya ini tidak ada undang-undang yang berlaku atau yang tertulis, tetapi melainkan kebiasaan atau adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Nah, sistemnya itu beragam, tapi umumnya itu cara mereka untuk menentukan hak waris itu bisa dari keturunan atau kolektif, mayorat hingga individual sesuai dengan kepercayaan dari daerah tersebut. Nah, sifatnya itu berdasarkan lisan. Jadi hukum ini tuh hanya berlaku di daerah-daerah setempat. Lalu di sini ada rukun dan syarat warisan. Yang pertama itu ada rukun waris. Rukun waris itu ada pewaris atau mewaris, yaitu orang yang sudah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya. Terus yang kedua ini ada ahli waris atau waris. Waris ini adalah orang yang berhak menerima harta dari si pewaris. Lalu yang ketiga ada harta warisan atau maurut. Harta warisan ini adalah harta peninggalan yang halal untuk dibagikan kepada si ahli waris. Lalu ada syarat pewarisan. Yang pertama ada pewaris benar-benar sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua ada pewaris. Yang kedua ini ada ahli waris masih hidup. Ahli waris masih hidup saat pewaris ini sudah meninggal. Terus yang ketiga ada hubungan waris yang sah, nasab atau wala. Selanjutnya ada pembagian warisan. Pembagian warisan itu ada 3. Yang pertama itu ada prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya ini pembagian harta warisan dalam Islam memiliki perbedaan. Umumnya anak perempuan menerima setengah dari bagian anak laki-laki. Namun dapat tergantung situasinya. Lalu yang kedua ini ada contoh pembagiannya. Contoh pembagiannya ini istri mendapat 1/8 bagian dari harta suaminya jika suaminya ini memiliki anak, atau 1/4 bagian jika suaminya ini tidak memiliki anak. Lalu ada ayah ini mendapat 1/6 bagian dari mendapat 1/6 bagian jika pewaris memiliki anak laki-laki. Lalu ada wasiat. Wasiat ini jika ada wasiat, pelaksananya harus mendapat persetujuan ahli waris dan biasanya dibatasi hingga 1/3 dari total harta warisannya. Oke, di sini saya akan ngejelasin sebab akibat seseorang tidak mendapatkan ahli warisan atau harta waris. Nah, warisan sendiri ini sebab orang untuk menerima warisannya itu pasti kita sudah tahu ya, ada yang seagama dan senasab. Nah, tetapi kalau misalnya ada yang senasab itu juga tergantung, bisa jadi orang yang senasab itu kena mahjub atau mungkin yang sudah jauh. Nah, sini saya bakal ngejelasin yang tidak menjadi sebab akibat orang itu tuh tidak berhak menerima ahli warisan. Satu, yang pertama itu beda agama. Kita semua tahu bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan
tidak ada kita untuk membagi sebuah harta atau warisan kita kepada yang bukan muslim, selain muslim gitu. Nah, dan juga ada yang namanya yang kedua itu murtad. Nah, sudah jelas ya yang dari pertama tadi beda agama. Kalau misalnya murtad sudah jelas keluar dari agama Islam, yang tentu saja itu beda agama juga gitu. Nah, yang ketiga sendiri itu adalah pembunuh yang membunuh yang mempunyai warisan atau mewaris. Nah, itu biasanya kita sering lihat kan di sinetron atau segala macam, yang dimana hal itu tuh sebuah tindak kejahatan yang akan membuat harta yang dia dapat tuh menjadi haram gitu. Nah, terus yang terakhir ada budak. Nah, karena budak itu sudah nggak relevan di zaman sekarang, maka kita anggap ini di zaman dahulu saja ya. Zaman dahulu itu budak tidak mendapatkan warisan, tidak berhak, tapi kalau misalnya dimerdekakan baru dia berhak gitu. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Islam dalam pembagian warisan. 1. Keadilan. Hak setiap ahli waris sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Tanggung jawab. Tidak menzolimi atau mengambil harta orang lain. Terakhir, amanah. Menjalankan hukum Allah dengan jujur. Terakhir, ada hukum-hukum waris yang ada di Indonesia. 1. Hukum agama. Bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bersifat qot'i atau tetap, tidak dapat diubah. 2. Hukum adat. Bersumber dari kebiasaan masyarakat atau tradisi turun-temurun. Bersifat dinamis dan fleksibel, mengikuti perkembangan sosial, seperti patrilineal, dari garis keturunan ayah, seperti contohnya suku Batak, di mana anak laki-laki lebih diutamakan mendapatkan warisannya. 2. Matrilineal, dari garis keturunan ibu, seperti contohnya suku Minang, di mana anak perempuan lebih banyak mendapatkan hak warisan. Terakhir, parental, dari garis ayah dan ibu, di mana dari anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak warisan rata. Terakhir, yang C, di Indonesia, kada hukum bisa berdampingan bersama selama ada tidak menyalahi prinsip keadilan dan syariat Islam. Sekian, terima kasih.